Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Tangurabani, NIM 2100100051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dengan buku yang berjudul The Management Handbook. Di sini saya meresum 3 bab, yaitu bab 2 Leadership, bab 3 Planning, bab 4 Communication. Pimpinan. Bahkan jika kita berjuang untuk menenda kepemimpinan yang baik, kita menyadari ketika kita melihat seseorang pemimpin beraksi. Namun kepemimpinan sering dikacaukan dengan manajemen. Keduanya membutuhkan kemampuan untuk membuat orang melakukan sesuatu sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Tetapi sementara manajemen mengawasi di sini dan saat ini. Kepemimpinan diharapkan membawa visi untuk masa depan dan memimpin di saat krisis. Menjadi pemimpin memerlukan tindakan strategi yang tidak berperasaan dan secara konsisten dalam mendukung visi yang lebih luas untuk atau organisasi. Tentu saja kepemimpinan adalah kualitas yang datang lebih alami bagi sebagian orang daripada yang lain. Tetapi tidak ada yang pernah menjadi pemimpin yang sempurna pada hari pertama. Keterampilan kepemimpinan dikembangkan melalui tahun-tahun experience dan pelatihan, dan harus ditambahkan ke palet alat yang pada akhirnya membuat manajer yang baik. Prinsip dan praktik. Sementara manajer berurusan dengan kompleksitas dan mengawasi bagian-bagian organisasi. Pemimpin berurusan dengan perubahan dan dapat menentang status quo. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti di banyak organisasi, Anda mungkin akan diminta untuk menjadi manajer dan pemimpin pada saat yang sama. Manajer yang bijak adalah yang tahu bagaimana dan kapan harus memimpin, dan pemimpin yang luar biasa juga tahu bagaimana mengelola. Tidak ada satu jenis pemimpin yang efektif, dan gaya kepemimpinan yang berbeda perlu disesuaikan dengan organisasi dan situasi tertentu, termasuk yang penting situasi krisis. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah pemaksaan atau direktif. Karakteristik pemimpin memberi perintah dan berharap untuk dipatuhi. Konteks bila berguna, situasi dan krisis, perputaran cepat, berurusan dengan karyawan yang sulit. Kelemahan dan keterbatasan pemaksaan atau direktif menghambat fleksibilitas organisasi, melemahkan moral karyawan. Yang kedua, otoritatif. Karakteristik pemimpin menetapkan tujuan atau strategi keseluruhan dan mendorong orang untuk mengikuti. Konteks bila berguna, organisasi terpaku atau tidak disiplin dan membutuhkan arahan dan pengawasan. Kelemahan dan keterbatasan otoritatif, tujuan atau strategi tidak diinformasikan oleh ide-ide staf yang baik. Tujuan mungkin memiliki sedikit staf yang membeli. Afiliasi atau suportif. Pemimpin mendengarkan, menegaskan, dan memfasilitasi sikap orang didahulukan. Konsep bila berguna perlu membangun kohesi tim, perlu meningkatkan semangat kerja yang rendah. Kelemahan dan keterbatasan afiliasi atau suportif, karyawan mungkin tidak memiliki arah atau tujuan yang jelas. Yang keempat, demokratis atau partisipatif. Karakteristik pemimpin memberi karyawan peran dalam pengambilan keputusan,
sehari-hari. Konsep bila berguna perlu membangun fleksibilitas, responsivitas, dan tanggung jawab. Kelemahan dan keterbatasan demokratis dan partisipatif dapat mengakibatkan keraguan-keraguan dan rasa kebingungan, atau paling buruk, pengambilan keputusan yang buruk. Pakai setting atau berorientasi pada pencapaian. Karakteristik pemimpin menetapkan tujuan ambisius dan standar kinerja. Konteks ini bila berguna dengan karyawan bermotivasi tinggi yang bekerja paling baik secara mandiri. Kelemahan dan keterbatasan pakai setting atau berorientasi pada pencapaian mungkin merasa kewalahan kepada karyawan yang kemudian merasa kesal atau menyerah. Gaya kepemimpinan yang terakhir, pembinaan. Karakteristik pemimpin mengarahkan dan mendukung, berfokus pada pengembangan pribadi. Konteks bila berguna, karyawan mengingatkan dan memiliki insentif untuk meningkatkan secara profesional. Kelemahan dan keterbatasan dari gaya kepemimpinan pembinaan tidak berhasil ketika karyawan tahan terhadap perubahan. Beban waktu yang berat pada pemimpin. Elemen-elemen berikut membentuk profil pemimpin yang efektif. Visioner. Pemimpin yang efektif mampu menyusun visi untuk bergerak melampaui status quo. Visi yang jelas, fokus, dan mudah dipahami, bahkan jika proses yang diperlukan untuk implementasi panjang dan rumit. Sebagian besar visi dalam birokrasi besar sederhana tetapi membutuhkan keterampilan kepemimpinan yang signifikan untuk dihidupkan. Karena birokrasi cenderung mendukung status quo, mengartikulasikan visi membantu menentukan seperti apa hasil yang diinginkan. Visi yang ideal menggambarkan hasil yang diinginkan secara sederhana, menarik nilai-nilai inti organisasi, dan memiliki manfaat yang jelas bagi mereka yang terlibat dalam organisasi, dan seterusnya. Dalam operasi perdamaian PBB, berkomitmen pada visi bersama sangat penting, namun juga sulit dicapai. Ini jelas jauh melampaui tantangan untuk menyusun visi satu organisasi dengan sendirinya. Dengan demikian, penting untuk memperhatikan pendapat dan prioritas pemangku kepentingan terkait lainnya ketika memutuskan arah strategis misi dan mengkomunikasikan secara efektif kepada para pemangku kepentingan ini, baik di dalam maupun di luar keluarga PBB. Komunikator dan pendengar. Sama pentingnya dengan kemampuan untuk membuat visi adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan dengan jelas dan ringkas. Bahkan jika menerapkan visi adalah proses yang rumit, menjelaskan seharusnya tidak. Orang tidak akan mendukung apa yang tidak dapat mereka pahami sepenuhnya. Mendengarkan adalah landasan komunikasi. Itu memungkinkan Anda untuk memperoleh pengetahuan, memahami tantangan, dan membaca niat orang. Pemimpin yang baik memahami bahwa mereka tidak memiliki solusi untuk setiap masalah. Presentasi yang meyakinkan tidak akan menghasilkan hasil yang sukses jika seseorang belum menginvestasikan waktu untuk duduk secara formal dengan para pemangku kepentingan yang mungkin menentang rencana tersebut. Penting untuk memahami dengan tepat apa kekhawatiran mereka sebelum kekhawatiran itu berubah menjadi hambatan. Motivator. Telah dikatakan bahwa di PBB, kepemimpinan yang kuat dan tidak ada kepemimpinan keduanya memiliki efek pengganda yang tidak proporsional. Pemimpin yang kuat menarik staf terbaik dan mengeluarkan yang terbaik di semua staf.
di mana kepemimpinan tidak ada dan moral yang buruk. Staf yang bisa pergi, yang lain tetap ada, tetapi dapat tumbuh kecewa. Sini sehubungan dengan organisasi dan terlalu sibuk dengan kondisi layanan dan hak-hak mereka. Dalam lingkungan kerja seperti itu, seringkali membutuhkan upaya serius dan kepemimpinan untuk memotivasi, menginspirasi, dan mengembangkan kepercayaan di antara staf. Para pemimpin memahami bagaimana esprit de corps melepaskan kekuatan kerja tim dan mengeluarkan yang terbaik dalam sebuah kelompok. Ini membutuhkan keterampilan interpersonal dan upaya bersama. Seseorang harus menunjukkan bahwa seseorang berusaha untuk berhubungan dengan orang-orang dan melibatkan mereka tentang pekerjaan mereka. Oleh karena itu, mereka perlu terlibat dalam cara yang disesuaikan, yang memenuhi kebutuhan dan minat khusus mereka. Dorongan mungkin perlu diberikan kepada orang-orang yang sangat kompeten, yang kurang percaya diri, dan lebih banyak tanggung jawab. Mungkin perlu diberikan kepada yang berpengalaman untuk mereka tetap termotivasi. Beberapa menginginkan lebih banyak bimbingan dan arahan daripada yang lain. Memahami siapa di staf yang membutuhkan tingkat dorongan dan kemandirian apa yang mungkin menjadi tantangan. Misi lapangan mediator PPP seperti banyak lingkungan multikultural dapat menjadi tempat konflik dan ketegangan di antara karyawan. Sementara PPP telah mengembangkan sejumlah mekanisme penyelesaian konflik internal, misalnya Ombudsman, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan layanan mediasi. Manajer sering dipaksa untuk mengambil peran mediasi segera, meskipun memicu konflik mungkin sepele. Alasannya yang mendasari permusuhan di tempat kerja umumnya lebih luas dari komunikasi yang buruk hingga bentrokan kepribadian atau gaya kerja yang berbeda. Apapun alasannya, intervensi dini adalah kunci untuk mengelola konflik sebelum menjadi krisis. Pembangunan koalisi. Operasi besar yang mengambil beragam tugas, seperti misi lapangan PBB, tidak dapat bergantung pada kepemimpinan satu orang, melainkan membutuhkan tim pemimpin. Oleh karena itu, manajer dengan tepat mendedikasikan banyak upaya untuk mengumpulkan dan memelihara tim. Kepemimpinan yang berfungsi yang menyatukan keterampilan dan atribut yang saling melengkapi. Kepemimpinan juga tentang membangun koalisi baik secara internal maupun eksternal, mempertahankan aliansi strategis dan menjangkau lintas hierarki dan lintas budaya. Ini dimulai dalam organisasi dengan membangun tim atau tim kepemimpinan yang kohesif dan efektif untuk menangani masalah tertentu. Akuntabel. Pemimpin yang baik akuntabel. Pemimpin yang baik membuat keputusan yang baik. Mereka melakukan ini dengan mengidentifikasikan dan menilai biaya relatif, manfaat dan resiko yang melekat dalam setiap keputusan. Ini sangat penting ketika keputusan akan berdampak negatif pada individu atau kelompok orang. Seperti di organisasi besar dalam pertanggungjawaban Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk hasil dapat disebarkan dan dikurangi di seluruh birokrasinya yang besar. Pemimpin yang dihormati dan dipercaya bagaimanapun adalah mereka yang tidak hanya bertanggung jawab atas kesuksesannya, tapi juga untuk kegagalannya. Mereka menunjukkan kepada staf mereka, atasan mereka, dan komunitas luar tempat uang berhenti dan sering menimbulkan rasa hormat sebagai hasilnya. Yang terakhir, kepala dingin. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri terus berubah dan pemeliharaan perdamaian PBB seringkali
mode krisis yang konstan. Dalam krisis, para pemimpin harus terus-menerus terlihat untuk memberikan jaminan dan menunjukkan bahwa mereka memiliki situasi yang terkendali. Namun dalam krisis bahkan rencana yang paling baik pun membutuhkan adaptasi segera untuk mencerminkan keadaan. Krisis membawa ke permukaan pemimpin yang paling tidak mungkin. Efektivitas dalam krisis membutuhkan pengakuan dari para pemimpin yang tiba-tiba dan memberdaya mereka. Bahkan jika itu berarti melanggar hierarki, semua krisis adalah kesempatan belajar menyerukan analisis post-mortem untuk memperkuat persiapan menghadapi kemungkinan krisis di masa depan. Beberapa krisis ditangani dengan buruk dan juga bisa menjadi konsekuensi dari rantai kesalahan manusia. Penilaian yang buruk dan keputusan yang buruk, kondisi stres yang unik selama krisis menempatkan tim, struktur, dan metodologi ke ujian akhir, dan pelajaran penting yang mungkin berguna bagi Liverpool yang menghadapi keadaan serupa di masa depan dapat ditarik keluar dan dilestarikan. Bab 3. Planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses mengidentifikasi melalui pengembangan strategi kombinasi yang tepat dari sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan berlangsung pada 3 tingkatan. 1. Politik, mengenai kesepakatan tentang tujuan dan sumber daya secara keseluruhan. 2. Strategis, dalam pengembangan metode yang luas dan dalam menetapkan jalannya kegiatan untuk mencapai tujuan. 3. Operasional, dalam implementasi harian di bidang rencana strategis. Proses perencanaan model. Berbagai pendekatan untuk manajemen dan perencanaan strategis digunakan oleh organisasi yang berbeda, tergantung pada kebutuhan, kapasitas, dan sumber daya mereka. Tujuan di sini adalah untuk memperkenalkan proses perencanaan model dan untuk kemudian menawarkan beberapa perspektif tentang keterbatasan dan manfaat dari pendekatan semacam itu. Juga dengan mempertimbangkan tentang spesifik yang dihadapi manajer ketika merencanakan misi lapangan PBB. Kami membedakan antara 5 fase. Yang pertama, fase rencana untuk perencanaan, fase penetapan tujuan, fase diagnostik, fase desain, dan fase implementasi. 5 fase proses perencanaan ini mencakup 3 pertanyaan dasar untuk suatu organisasi, di mana kita sekarang, kemana kita harus pergi, bagaimana kita bisa sampai di sana. Rencana mungkin perlu direvisi untuk realitas yang berubah dan tidak terduga terlihat di lapangan, serta untuk menangkap dan mengkodifikasi strategi yang muncul dan membawa praktik sejalan dengan strategi yang dimaksudkan dan diungkapkan. Mengingat pentingnya mempertahankan rencana fleksibel dan diperbarui secara berkala. Siklus perencanaan berulang berguna digunakan untuk memperkenalkan tingkat fleksibilitas minimum. Rencana dan perencanaan. Sebelum terlibat dalam pengembangan dan perencanaan strategi, beberapa dasar diperlukan. Menginvestasikan waktu dan energi dalam fase ini sangat penting, karena tidak proporsional mempengaruhi peluang keberhasilan fase berikutnya. Ini juga termasuk pemahaman tentang seperti apa hasil ini, apa implikasinya bagi organisasi, dan bagaimana pekerjaan akan dilakukan.
Fase penetapan tujuan. Setelah menyelesaikan fase persiapan, tujuan keseluruhan untuk organisasi harus ditentukan bersama. Ini menentukan banyak aspek masa depan organisasi. Akibatnya harus ditetapkan dengan jelas apa yang ingin dicapai organisasi. Pernyataan misi mendefinisikan keseluruhan rasion d'etre organisasi. Pernyataan visi harus menyajikan gambaran panduan tentang seperti apa kesuksesan itu yang dirumuskan dalam kontribusi organisasi yang diantisipasi kepada masyarakat luas. Pernyataan visi menggambarkan citra ideal masa depan, keadaan akhir yang diinginkan yang dimaksud untuk memberikan anggota organisasi untuk diupayakan. Tujuan harus satu spesifik, menargetkan kelompok atau benda yang berbeda. 2. Terukur, termasuk angka atau hasil yang dapat diukur dengan keberhasilan. 3. Dapat dialihkan, memberikan tanggung jawab kepada setiap orang atau kelompok. 4. Realistis, pertimbangan hanya apa yang sebenarnya bisa dicapai. 5. Time bound, memiliki tanggal mulai dan berakhir. 6. Etis, menghormati hak dan kepentingan orang lain. 7. Direkam, acak hasil dan sediakan untuk pemangku kepentingan. Fase diagnostik. Setelah menentukan tujuan keseluruhan organisasi, selama fase diagnostik, langkah pertama menuju sinergis strategis sedang diambil. Tujuan utama dari fase ini adalah untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang organisasi dan lingkungannya. Pengetahuan ini dapat digunakan dalam fase desain untuk mengembangkan strategi dan rencana yang membuka jalan bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan memastikan kesesuaian maksimum dengan lingkungan. Ini berbeda dari konteks ke konteks. Secara garis besar, analisis konflik adalah studi sistematis tentang profil konflik, penyebab konflik, aktor yang relevan, dan dinamika konflik. Mempelajari profil konflik berarti memahami konsep politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta isu-isu terkait. Alat yang berguna untuk secara sistematis mengidentifikasi alternatif strategis berdasarkan penelitian awal adalah analisis SWOT yang memeriksa kekuatan dan kelemahan organisasi dan peluang dan ancaman di lingkungan. Dengan demikian, ini adalah alat untuk menghasil ringkasan situasi strategis suatu organisasi. 1. Kekuatan adalah kemampuan yang memungkinkan organisasi atau unit Anda berkinerja baik. Kemampuan yang perlu dimanfaatkan. 2. Kelemahan adalah karakteristik yang melarang organisasi atau unit Anda untuk berkinerja baik dan perlu ditangani. Peluang adalah tren, kekuatan peristiwa, dan ide-ide yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi atau unit Anda. Ancaman kemungkinan peristiwa di luar kendali Anda yang perlu direncanakan oleh organisasi atau unit Anda, atau memutuskan cara menguranginya. Tujuan analisis SWOT adalah untuk memberikan dasar analisis untuk strategi yang mencerminkan realistis dengan menjamin kecocokan maksimum antara faktor-faktor eksternal, lingkungan, dan faktor internal organisasi. Strategi berdasarkan model analitik ini memastikan bahwa peluang luar dieksploitasi oleh kekuatan alam, sementara ancaman dilawan dan kelemahan diminimalkan. Fase desain. Setelah strategi keseluruhan telah dikembangkan,
Rencana kerja yang sesuai perlu dirancang, mulai dari bagian atas, hierarki yang disebut di atas, hingga ke tingkat operasi dan tindakan individual. Banyak teknik ada yang dapat membantu manajer membantu rencana. Metode jalur kritis untuk mengurutkan dan memprioritaskan tindakan dan perencanaan skenario. Untuk mengelola ketidakpastian dijelaskan secara singkat di bawah ini, dan referensi literatur serta disertakan di akhir bab untuk detail lanjut. Fase implementasi. Tentunya rencana hanya berguna jika digunakan dan diimplementasikan. Manajemen keuangan dan evaluasi untuk pedoman dan alat untuk implementasi efektif. Selain memperjelas tanggung jawab, pengawasan tugas pelaporan rutin juga harus ditetapkan. Tahap evaluasi. Evaluasi adalah elemen yang mengubah proses perencanaan yang linear menjadi siklus perencanaan, menjadi sisi pelaporan yang teratur. Evaluasi strategi yang berkelanjutan oleh staf di semua tingkatan organisasi diperlukan agar dapat beradaptasi dan memperbarui rencana. Memang pengembangan strategi tidak hanya harus didorong dari atas ke bawah, tetapi juga harus bergerak dari bawah ke atas. Disinilah manajer dapat memberikan kontribusi penting. Evaluasi yang sedang membutuhkan pertanyaan secara teratur kepada diri sendiri. Apakah kita mencapai tujuan ditetapkan dalam mandat kita? Apakah perbedaan antara pekerjaan kita dan strategi dalam rencana misi? Jika iya, mengapa? Apakah kita harus memperbarui atau meningkatkan strategi yang ada? Apakah ada strategi yang muncul atau cara untuk mencapai tujuan yang belum ditangkap dalam rencana misi? Communication atau komunikasi. Komunikasi adalah alat penting yang tersedia bagi seorang manajer, tidak hanya menangkan dukungan, membujuk, menginspirasi, mendapatkan informasi, merangsang ide, memotivasi, tapi juga menyampaikan kritik konstruktif atau menenangkan emosi yang menyala-nyala. Ini adalah alat yang memungkinkan seorang manajer untuk mengetahui tim mereka dan kekuatan serta kelemahannya. Jenis komunikasi. Sifat dan aliran komunikasi dalam suatu organisasi biasanya mencerminkan strukturnya. 1. Dalam lingkungan hierarkis, komunikasi cenderung lebih formal, tertulis, dan mengalir dari atas ke bawah. 2. Dalam suasana yang lebih datar dan kurang hierarkis, orang cenderung berkomunikasi lebih banyak tatap muka melalui email informal dan naik sebanyak ke bawah. Building trust. Trust adalah blok bangunan komunikasi yang efektif. Seorang manajer dapat membangun kepercayaan dengan timnya dengan memberi mereka informasi dan mendorong mereka untuk berbagi dan mendiskusikan informasi secara terbuka. Manajer akibatnya akan menemukan bahwa komunikasi dua arah yang tepat memantapkan dirinya dengan manfaat pertukaran yang konstruktif dan seringkali penting dengan tim. Jika ada beberapa kurangnya kepercayaan antara manajer dan staf, informasi akan ditimbun dengan hati-hati dan hanya minimum baris yang akan menetas ke bawah. Seringkali hanya dalam bentuk arahan instruksi kebijakan ketika datang dari manajer. Dari anggota tim, ketidakpercayaan akan diterjemahkan menjadi sangat sedikit. Komunikasi ke atas karena kekuatan dan ketidakpastian mengalahkan keinginan untuk berbagi pemikiran yang jujur dan kritis dengan manajemen. Kepercayaan dapat dibangun melalui metode komunikasi yang berbeda tergantung pada situasi dan audiens.
Dalam berkomunikasi dengan individu, percakapan satu lawan satu dan kebijakan pintu terbuka merupakan elemen penting dalam membangun komunikasi dua arah. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal yang baik memerlukan kedua komponen dialog. Pikiran dan ide-ide yang efektif, serta mendengarkan aktif rekan-rekan. Berkomunikasi hanya dapat bermakna dalam pertukaran dua arah. Oleh karena itu, pentingnya mendengarkan secara aktif kepada orang lain. Kemampuan untuk mendengarkan bukanlah kemampuan yang jelas, namun itu dapat diperoleh melalui latihan dan kesabaran. Berbicara secara efektif adalah keterampilan yang jelas dan konstan, namun terbelakang. Dalam interaksi formal yang melibatkan presentasi, misalnya seorang manajer seperti orang lain, harus mempersiapkan, memperhatikan, mengevaluasi, dan berlatih jika perlu. Secara umum, ketika berbicara di depan umum, seorang presenter harus bertujuan untuk satu, sederhanakan. Sampaikan pesan Anda dalam pola yang mudah diikuti, baik dalam hal logika maupun diksi. Ingatlah bahwa audiens Anda mendengarkan selalu lebih sulit daripada membaca. Jadi argumen lisan harus lebih sederhana daripada yang tertulis. 2. Bersiaplah. Pikirkan tentang kemungkinan pertanyaan dari pendengar Anda. 3. Jadilah jelas tetapi alami. Audiens Anda tidak akan memperhatikan jika Anda tampaknya tidak tertarik dengan apa yang Anda katakan. Bicaralah dengan antusias, tetapi dengan kecepatan alami dan lambat. 4. Ringkas. Berkonsentrasilah pada apa yang harus dikatakan. Mengingat kendala waktu, Anda harus menyadari perhatian yang melayang di audiens Anda. Komunikasi tertulis. Keterampilan untuk menyampaikan pesan yang jelas, ringkas, dan informatif melalui kata tertulis adalah hal yang sangat langka. Mengingat tuntutan komunikasi sehari-hari dalam isi lapangan, keterampilan menulis yang baik akan selalu menjadi penting bagi manajer yang sukses. Dengan demikian, komunikasi tertulis adalah alat penting untuk memori instruksional dan manajemen pengetahuan. Komunikasi eksternal. Sementara banyak tips untuk berbicara di depan umum dan untuk komunikasi tertulis yang disebutkan di atas relevan, terlepas dari konteksnya. Ketika mewakili misi lapangan PBB dalam pengaturan eksternal, taruhannya jauh lebih tinggi. Kurangnya komunikasi atau komunikasi yang buruk menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, dan mempengaruhi kemampuan misi PBB untuk untuk menjalankan mandatnya. Komunikasi lintas budaya. Budaya sebagian adalah nilai-nilai norma yang dipelajari yang membentuk perilaku individu atau komunitas. Menambah tantangan adalah budaya kelembagaan yang berbeda yang dapat ada di antara komponen-komponen operasi perdamaian. Komunikasi lintas budaya yang sukses membutuhkan mendengarkan secara aktif, pengalaman yang tajam, dan penerimaan perbedaan. Untuk mengelola dan mendapatkan hasil maksimal dari sebuah tim, penting untuk memahami kesenjangan budaya dasar dan bagaimana menetapkan wawasan ini untuk penggunaan praktis. Budaya mempengaruhi bagaimana seorang berpikir, merasakan, bertindak, dan berkomunikasi. Dalam praktiknya, perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan mendistorsi komunikasi dengan kolega, serta dengan banyak pemangku dari perdamaian. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.